Udah kelihatan ya? Dah, Kak. Oke, nomor 36 tadi ya? Udah ya titrannya. 37 sekarang. Suatu keadaan di mana muncul perubahan mendadak dalam karakteristik tertentu dinamakan jawabannya titik ekuivalen. Itu ada di materi juga. Di sini titik ekuivalen adalah titik di mana muncul perubahan mendadak dalam karakteristik tertentu dari campuran reaksi yang berlaku. Ini di sini ya perubahan yang mendadak. Titik di mana terjadi Lalu perubahan. Jawabannya nomor 37 adalah D, titik ekuivalen. Kemudian 38, proses penambahan dan kemudian mengukur volume LBS yang dikonsumsi. Dalam pengujian dinamakan, ini jawabannya titrasi. Jadi LBS-nya yang dititrasi atau volume LBS yang kita catatkan, kalau misalnya kita melakukan titrasi itu berapa, dia menunjukkan di buretnya, maka jawabannya 38 itu titrasi. Berapa volume LBS yang dikonsumsi atau LBS yang dititrasikan. Itu jawabannya 38C, titrasi. Kemudian nomor 39, zat kimia yang digunakan untuk mengamati titik akhir titrasi. Apa namanya? Jawabannya indikator. Jadi kalau misalnya kita melakukan titrasi, kita membutuhkan hasil pengamatannya itu pakai penambahan apa? Jawabannya adalah E, indikator. Kemudian nomor 40, itu juga ada deh kayaknya indikator itu ada di materi. Nah, ini kan, di sini indikator juga ada. Zat kimia untuk menampilkan perubahan nyata dalam warna. Untuk menunjukkan hasilnya ya. Itu namanya indikator. Kemudian nomor 40, pada titrasi asidimetri, natrium karbonat atau Na2CO3 menggunakan LBS, larutan baku spon dan HCl. Berapakah Be natrium karbonat? Be itu kan bobot ekuivalennya. Jadi pertama kita tulis dulu ini nih, apa reaksinya. Jadi Na2CO3 ini ditambahin HCl kan, dia menghasilkan NaCl. Yang kita pakai adalah si H plusnya di sini. H plusnya di sini 2. Siapa nih? Bocor. Siapa yang mau nanya? Oh, Nanda. Nanda mau nanya, Nan? Enggak, Kak. Kebencet, maaf ya. Nah, jadi di sini kan 2 HCl-nya kan, 2 H plusnya. Maka di sini 1 mol si natrium karbonat sama dengan 2 H plusnya. Karena di sini 2 H plus berarti 1/2. 1/2 berarti Be-nya adalah setengah di sini. Pertama kita reaksiin dulu, kemudian kita samain kiri sama kanannya. Di sini kita lihat aja dari H-nya, di sini ada 2. Na2CO3-nya ada 1. Berarti 1 mol natrium karbonat sama dengan 2 mol si H+. Berarti 1/2. Jawabannya adalah setengah. Be dari natrium karbonat. Sebentar.
Maaf ya, ada iklan. Terus, udah ya itu ya? BF. Lanjut ya. Nomor 41. Indikator yang digunakan pada titrasi asidimetri adalah, nah ini aku cari di materi itu nggak ada. Nih, di materi itu indikator pada alkalimetri itu adanya fenolftalin atau merah metil, dia masuknya alkali. Bromotimol blue juga alkali. Timol blue dan timoftalin juga alkali. Nah, sedangkan yang ditanya itu asidimetri. Ini semuanya ada di alkali semua. Apa dosennya salah ketik atau memang kitanya yang nggak tahu ya. Terus kalau yang di asidimetri itu adanya itu indikatornya metil jingga. Nah, di soal ini adanya merah metil. Merah metil itu di materi termasuk alkalimetri. Nih, alkalimetri itu merah metil kan, sama fenolftalin. Jadi, belum bisa jawab sih aku yang ini. Tapi kalau misalnya mepet banget, nggak ada perubahan soalnya, kemungkinan aku jawab merah metil, karena paling mendekati. Jadi 41 sebenarnya metil jingga, kalau dari materi PPT yang dikasih sama dosen. Tapi karena misalnya soalnya sama persis kayak gini, kemungkinan aku jawabnya metil merah, yang paling mendekati. Kemudian 42. Pada titrasi asidimetri natrium karbonat, nah ini hitung-hitungan, yang ditanya apa nih? Berapakah kadar kan? Kadar. Ini hitung-hitungan kita pakai apa? Coret-coretan di sini aja kali ya. Sebentar, pakai ini aja. Apa? Pakai whiteboard. Nomor 42. Nomor 42 ya, benar nggak sih? 42. Jadi diketahui itu masanya sama dengan 1 gram. Kita rubah dulu menjadi miligram. Jadi 1000 miligram. Kemudian normalitasnya itu 1N. Kemudian volumenya 10 mili. BM-nya 106 BE. Nah, BE ini kita hafalin aja nanti ya. Kalau misalnya pas di itu, karena nggak dikasih tahu kan BE-nya. BE-nya itu setengah. Yang ditanyakan itu kadar. Kalau kadar kan persen. Jawab persen sama dengan V dikali N kali BM kali BE kali 100 per bobot sampel. Bobot sampelnya dalam mili ya, miligram. Ke atas ya. Nah, persen sama dengan, tinggal masukin aja semuanya, 10 dikali 1 dikali BM-nya 106, BE-nya setengah, BE kita hafalin aja ya. Kemudian dikali 100 dibagi bobot sampelnya itu 1000 mg sama dengan itu jawabannya 53%. Nomor 42 jawabannya 53%.
Mana nih caranya? Kelihatan nggak soalnya? Apa harus stop share dulu? Nggak kelihatan, Kak. Nggak kelihatan ya? Berarti harus keluar dulu. Nah, 42 jawabannya adalah yang A, 53%. Caranya yang tadi ya, persen sama dengan volume kali normalitas kali BM kali BE kali 100 dibagi bobot sampel. Kemudian nomor 43, yang ditanyain adalah BE. BE dari magnesium hidroksida. Kalau BE, kita harus reaksiin dulu. 43. Nih. Nah, si MgOH di sini, MgOH 2, ditambah H2SO4, dia menghasilkan MgSO4 ditambah 2H2O. Nah, setelah kita hitung dari si H plusnya. H plusnya di sini kan 1. Nah, di sini MgOH-nya itu 2. OH-nya ya, OH-nya 2. Maka dari itu BE-nya adalah setengah. Kita lihat dari OH-nya di sini sama BE di sini. Kan H-nya di sini yang kiri 1, yang ini 2. Mg-nya 1, H-nya itu 2. 2H plus. Maka dari itu BE-nya adalah setengah. Kemudian itu nomor 43 ya. Nomor 43. Kalau misalnya kalian nggak mau ribut, diapalin aja. B itu diapalin. Walaupun bisa kita cari ya. Nomor 43 itu C. Jawabannya setengah. Kemudian nomor 44, ini masih pakai rumus yang sama. Dia itu menghitung kadar. 44 ya. 44. Aku pakai whiteboard lagi ya. Biar nulisnya lebih luas. Oke. Nomor 44 diketahui normalitasnya 0,1 N. Volumenya, oh ya ini volume yang digunakan ya. Yang digunakan berarti selisihnya. Itu dia awalnya 30 mili, dikurang 14 mili, berarti volume yang digunakan adalah 16 mili. Ini yang kita pakai 16 mili. Kemudian BM-nya di situ diketahui 58, terus BE-nya itu 1, terus M-nya atau masanya, bobot sampelnya 250 mg. Yang ditanya masih sama, persentasenya berapa? Jawab persen, masih rumus yang sama, Pi kali N dikali BM dikali BE kali 100 dibagi bobot sampel. Bobot sampel. Ini kita hafalin aja rumusnya. Karena ini lumayan berapa soal kan. Jadi persen sama dengan V-nya itu yang dipakai itu yang 16 dikali 0,1 dikali BM-nya 58, BE-nya 1 dikali 100. Dibagi 250 bobot sampel. Jawabannya nomor 44, yaitu 37,12%. Itu ada di ada di soal 37,12. Udah kelihatan ya. Nomor 44 jawabannya B, 37,12. Kemudian nomor 45, di sini yang ditanyain BE, di mana asam benzoat itu dia mengandung gugus karboksilat ya. Gugus karboksilat itu COH. Nah, si COH ini dia mengandung satu ion H+. Maka dari itu dia BE-nya adalah 1. Si satu COH-nya di sini 1 ion H+. Jadi 1/1. Jadi BE-nya adalah 1. Kemudian nomor 46, ini masih cara yang sama kayak tadi. Bolak-balik nggak apa-apa ya.
pakai whiteboard. Nah, 46 diketahui volumenya itu 24 mili, normalitasnya 0,5 N, masanya itu 2,5 gram, sama dengan 2.500 miligram. Kita rubah dulu ke miligram, kemudian BM-nya itu 122, BE-nya tadi kita udah cari, BE-nya itu 1% sama dengan, masih rumusnya itu volume kali N kali BM kali BE. Kalau bisa ini rumusnya benar-benar kita hafal, jadi udah di luar kepala. Jadi bisa lebih cepat kalau misalnya soalnya beda angkanya ya maksudnya. 24 dikali 0,5 dikali BM-nya 122, BE-nya 1 dikali 100, 100 itu dari rumusnya. Bobot sampelnya 2.500. Ini jawabannya 58,56. Kalau ada yang beda jawabannya sama aku ngomong ya, bisa jadi aku salah hitung atau kurang teliti. Jadi jawabannya 46 adalah 58,56%. Itu jawaban nomor 46. Nih, 46 jawabannya C. 58,56%. Kemudian nomor 47 ini yang ditanya BE. BE-nya itu kedua sih ya. Kayaknya aku sama deh. Sebentar. 2 apa setengah ya? Ada yang ngerjain nggak nomor 47? BE-nya setengah atau 2 ya? Kok aku jawabnya 2? Siapa yang udah ngerjain? Ini aku nggak yakin nomor 47, aku skip dulu ya. Metil salisilat. BE metil salisilat. Nanti bisa dicari di Google juga bisa. Caranya metil salisilat ditambahin NaOH, kemudian dititrasi dengan H2SO4. Ini direaksiin dulu berapa ion H plusnya sama ion OH-nya, nanti baru bisa cari BE. Nah ini sih metil salisilat aku dapetnya 1, tapi aku kok ngelingkerinnya 2 ya. Jadi 47 itu jawabannya 1. Yang B ini aku salah ya, salah nandain. Nah, jadi si metil salisilat itu dihidrolisis dulu atau dilarutin dulu pakai air, kemudian dia akan terlepas jadi metil hidroksida. Kemudian baru ditambahin natrium hidroksida atau NaOH. Maka BE-nya adalah 1. Kalau misalnya belum yakin, bisa dicari juga nih di Google juga ada biasanya BE metil salisilat. Tapi harus dengan reaksinya apa dengan apa baru nanti BE-nya benar. Karena kalau misalnya reaksinya beda, nanti BE-nya juga akan beda. 48 ya. Nah, yang 48 ini aku nggak bisa ngerjain. Yang lain gimana? Ara gimana, Ra? Ara ada nggak? Siapa yang udah ngerjain 48? Jadi, kenapa aku nggak bisa ngerjain? Karena normalitasnya nggak ada. Nah, kalau normalitas NaOH-nya 1, itu angkanya jadi gede banget. Jadi 380%. 380%. Ini nggak ada jawabannya. Ada nggak yang udah ngerjain 48? Ini aku lingkarin, karena aku cari nggak ada jawabannya. Hasilnya itu tinggi banget, 380%. Jadi aku skip dulu ya, nomor 48. Mungkin nanti bisa dicari lagi, kalau misalnya nggak ada jawabannya juga, berarti ada 6 nomor dalam soal ini yang nggak ada jawaban. Aduh, sebentar.
Maaf ya, banyak banget. Nomor 49, konsentrasi indikator kanji yang digunakan untuk titrasi iodometri dan iodimetri adalah, ini ada di materi, jawabannya 0,5%. Ini di materi yang terakhir, iodo-iodi. Nah, di sini indikator kanji dengan konsentrasi 0,5%. Jawabannya nomor 49 C, 0,5. Kemudian nomor 50, asam ascorbat dititrasi dengan iodin 0,5. Oh, ini ditanya BE. B asam ascorbat adalah setengah. Ini kayaknya aku jabarin dari bawah, nomor 50. Enggak aku jabarin ya. Nanti ada penjelasannya yang menyusul, nggak ada di sini, aku nggak bikin. Nomor 50. Oke. BE-nya adalah setengah ya. Kemudian nomor 51. Nah, 51 ini hitung-hitungan aku pakai ini ya, whiteboard. 51 diketahui masanya itu 250 mg, BM-nya itu 176, BE-nya tadi udah ada setengah, normalitasnya 0,1 M, volumenya adalah 22 mili. Masih yang ditanya adalah persen. Persen sama dengan P kali N kali BM kali BE, BM kali BE kali 100 dibagi bobot sampel. Sama dengan 22 dikali 0,1 dikali BM-nya 176 kali BE-nya setengah dikali 100. Dibagi bobot sampelnya 200 mg, 250 mg, jawabannya 77,44%. Ini ya caranya. Jadi jawabannya nomor 51. 51 jawabannya. Kenapa ini kok jadi redup? Nah, 51 jawabannya D. 77,44%. Kemudian 52 yang ditanya BE klorin. Nah, ini natrium tiosulfat itu N2S2O3. Na2S2O3, natrium tiosulfat direaksikan dengan NaOCl. Kayaknya aku bikin deh. Aduh, lupa. Nah, ini reaksinya ya. Kenapa BE-nya bisa setengah? Ini ya, lihat dari reaksi ini, di mana kita hitung dari si elektron. Jawabannya BE-nya itu setengah. Nanti filenya aku kasih deh. Jadi 52 jawabannya setengah. Kemudian 53, ini masih pakai rumus yang sama. Kita stop share dulu ya. Kita pakai whiteboard. 53. Kok 153? Diketahui 53 itu masanya itu sama dengan 0,5 gram. Sama dengan 500 miligram. Apa? Habis. Diketahui M-nya itu 500 mg, BM-nya itu 74,44, yang dalam kurung itu BM ya. BE-nya itu setengah, tadi kita udah cari. P-nya sama dengan 28, N-nya sama dengan 0,1 M. Masih sama, kali N, kali BM,
kali BE kali 100 bagi bobot sampel. Sama dengan 28 dikali 0,1 kali 74,44 dikali setengah kali 100 dibagi bisa. Nih, ya. Dibagi 500. Jawabannya adalah 20,84%. Ini ada jawabannya di itu ya. Nomor 53, jawabannya 20,84%. Kemudian selanjutnya 54. Nah, ini sebenarnya ada di materi TBA, literasi bebas air. Makanya tadi aku minta sama Rizka tuh. Katanya nggak dapet. Kayaknya kita juga nggak dapet deh. Nah, jadi akhirnya ya, nggak apa-apa. Akhirnya aku cari di Google literasi bebas air itu ada tipe-tipe pelarut. Lupa ya. Ya udah nanti ya. Pakai ini dulu. Nah, aku cari di Google akhirnya tipe-tipe pelarut. Ini. Di sini pertanyaannya nomor 54, asam asetat, asam sulfat, dan asam nitrat merupakan merupakan pelarut yang dapat melepas proton pada saat berdisosiasi. Berarti tipe pelarutnya apa? Jawabannya protogenik. Ada di sini ya. Pelarut protogenik. Di sini disebutin asam sulfat, asam asetat, HCl. Dia bersifat pelarut protogenik. Kelihatan nggak sih? Pelarut protogenik. Atau pemberi proton atau donor proton. Disebut protogenik. Itu nomor berapa? 54. Ya. Kemudian 55 tipe pelarut protofilik. Filik itu kan suka, proto itu proton, berarti dia suka proton. Tipenya itu seperti apa? Itu di sini disebutin protofilik adalah pelarut yang bersifat dapat menerima proton dari zat terlarut. Disebut juga pelarut basa dengan reaksi sebagai berikut. Jadi pelarut yang dapat menerima proton dari zat terlarutnya. Aduh. Ya, berarti nomor 55 itu jawabannya pelarut yang dapat menaikkan ini ketutupan ini lagi. Ionisasi asam lemah dengan proton. 55 jawabannya B. Kemudian 56, asam asetat glasial merupakan tipe pelarut apa? Asam asetat. Di sini asam asetat masuknya dia protogenik. Asam asetat ya. Benar nggak sih asam asetat? Oh, enggak. Amfiprotik. Asam asetat glasial. Pelarut amfiprotik. Jadi 55 jawaban 56 amfiprotik. Aku salah lagi, salah nandain. Jadi revisi ya, nomor 56 jawabannya E, amfiprotik. Jadi aku ketuker sama asam asetat biasa. Asam asetat glasial jawabannya E, amfiprotik. Oke, udah ya. 56 doang kan? Udah masuk. Udah. Jadi alhamdulillah 56 selesai. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang beda jawabannya atau ada yang salah nggak tadi yang aku jelasin? Filenya aku bagi di sini aja ya.
Tadi revisi nomor 56 jawabannya yang E. Bisa nggak sih ngirim di sini? Berat filenya kayaknya. Nunggu ini sebentar. Oke. Udah ya, udah aku kirim filenya. Revisi, di sini aku tulisin. Revisi nomor 56. Jawabannya itu E. Oke. Kalau nggak ada yang ditanya, oke, aku tutup. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nggak kebuka file Revelina. Kenapa? Yang lain kebuka nggak file? Tapi Elin pakai laptop. Oh iya, kalau pakai handphone nggak bisa. Nanti minta sama Ivy deh ya. Iya, tak share di grup ya. Iya ya, oke. Mudah-mudahan besok sama persis, tapi nggak tahu deh tuh yang kosong-kosong gimana ya. Aku juga nggak tahu, nggak ada jawabannya soalnya. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.